Cek. Halo. Assalamualaikum. Bamana Raka Susilo. Oke. Hai, Bana. Ya, Oh, oke, Bana. Do you speak English, Bana? ya, little bit lah. Little bit. Okay. Okay. Let's start our conversation with English, and then later for the lesson, I can speak Indonesian and English. I can, speak the link. Okay, Bana. Oke, Okay. Assalamualaikum, Bana. Welcome to Algonova. So I'm gonna introduce myself first, and then your turn, okay? Because I need to fill something, in my database because your name is no name, still no name. I don't know. So I'm quite, I prayed to your parents. Should I call you no name or you have a great name? And my expectation, all right, okay? Okay, oke, Bana. I'm gonna explain about myself first. So, welcome, Bana. My name's Azali Parabi. You can call me Abi or Kak Abi or Kak Parabi. It depends on you. Okay. And oke. I am from Lombok, Bana. Oh, Um, I was graduate from IPB University as mathematician. Okay. My special major is modeling in math. And my hobbies, I have actually I have many hobbies, but I'm gonna give you two uh best of my hobbies. Okay, they are first reading, and the second one is I like to coach. That's my hobby. Okay, and what else? What do you want to know from me, Bana? I don't know. I don't know what I supposed to call you, but yeah. uh, What do you uh, want to know? that, Hmm? that's alright sih. What? That's alright, cukup. Oh, cukup. Oke. It's your turn, Raka. Oke, silakan. Oke, my name is Muhammad Bamana Rakasutilo. Wait, Kak, bentar. Oke. Ini ada telepon tuh dari ibu aku. Oh, iya, iya, iya. Silakan. M. Bamanya. M. Oke, oke. Uh-huh. My name is Muhammad Bamana Rakasusilo. You can call me Bamana or Raka. Uh, Oke. I'm from my home uh, in Bekasi, and Oh, Bekasi. Oke, oke. but now I'm school in boarding school di Nurul Fikri boarding school Serang. Serang. Oh, oke, oke. What is your grade, Bana? Raka. Now I wanna call you Raka, okay? sorry, Okay. Oh, now mm-hmm. I'm 11th grade. 11. Yeah, Oh, okay, okay. And this is your second semester, right? yeah. Okay. And how old are you? Now I'm 16, but Oh, in Raka, 16 years. 20 January I 17. Oh, okay, okay, okay. Uh, m- may I know why do you join this course or this class, this programming class, Raka? The first I want like belajar coding, Oh, programming, okay, okay, and okay. I want know how buat game like Oh, you want to and know how to create game? yeah, Okay, okay. That means that you also a gamer. yeah. Oh, okay. Now, the next question. What game?
are you do you play, Bana? Raka. I I play Delta Force and FIFA and FIFA Mobile, football. Or on your place, could we do that? I mean, like you're on kind of on something like boarding school, right? But kan in Nurul we use tablet for the Oh yeah, tablet. belajar. Okay, bye. Okay. And what is your hobby? I mean, besides game. My hobbies is sport and reading juga Oh, sport. What do you like to play? football. Football. Okay, interesting. Okay, what else that you wanna tell me, Raka? Uh, I think that's enough. I think. That's all? Okay, that's all. Okay, Raka. So for first meeting, you don't need, I wanna clarify that you do not need to, uh, apa ya, bahasa Indonesianya mungkin jaim ya. Jadi Kak itu orang yang santai aja ya. Kalau Kak ketawa, ketawanya besar, kemudian santai aja ya, santai aja orang. Kemudian untuk struktur lesnya itu nanti untuk pertemuan hari ini kita belum bisa pemanasan dengan game. Jadi nanti untuk di lesson berikutnya kita akan bermain game untuk 5 menit pertama, kemudian baru belajar. Karena itu strukturnya. Untuk saat ini, I will explain about your course plan or the lessons plan. What will you do in Python Pro first year? Oke mana? Oke Raka? Oke. I will share my screen. Could I? Boleh? Boleh. Boleh ya? Ya. Oke. Let me share my screen. Here we go. Bisa dilihat? Waduh, banyak banget nih tabnya. Kelihatan Raka? Kelihatan. Oke. Now let's see the course plan for Python Pro first year. Kira-kira, and I hope kita belajar bareng aja ya terkait bahasa karena Mister juga ya sering salah ya. Namanya juga manusia Raka ya. Kemudian if Raka wants to correct me, I'm quite happy for that. Oke, jadi mungkin Mister ada yang salah nih Mister. Boleh nggak gini gitu. Oke, Raka. And about programming, kita tidak bisa perfect di sini. Excuse me, kita tidak bisa langsung perfect, Raka. So you have to trial and error is needed. Oke? Jadi perlu mencoba dan kadang-kadang sedikit pusing gara-gara error dan ya mungkin lebih pusing lagi, tapi nanti saya pikir akan bisa melewati itu semua. Oke, Raka? Oke. So, the first is Python Pro set first year consists of 7 modules, Raka, okay? 7 modules. And each module contains 4 lessons, okay? 7 modules, 4 lessons. In total, Bana will have 7 times 4, it's 28 lessons. But because in each course, you should present your final project later in the next level class. Jadi kayak ada tambahan 4 lesson untuk pengerjaan proyek yang akan kita presentasikan. Dan your parent should be here. Jadi orang tua itu harus hadir nanti di next level itu melihat gimana Raka presentasinya. Oke, Raka? Oke. Oke. The first module, we're gonna talk about data types. Jadi tipe-tipe data itu nanti apa aja di dalam pemrograman. Loh, kenapa saya perlu belajar tipe data, Mister? Bukannya saya ingin membuat game. Apa ini perlu? Ya, jadi nanti saat Bana, terutama kan ketika membuat game itu biasanya ada apa namanya skills, ada kemudian nyawanya, ada bla bla. Itu kan biasanya pakai angka ya, persentase. Nah,
itu kita logikakan menggunakan tipe data. Oke? Menggunakan tipe data. Oke, itu modul pertama. The second module is the heart of programming. Jadi di sini kita akan belajar logika. Gimana saat saya menembak sesuatu kok nyawanya bisa berkurang gitu. Kalau di reality dalam kehidupan ya karena kita kesakitan, bocor tubuh kita, darah keluar. Nah, kalau dalam pemrogramming, how to set something like that? That's the question. And that's the heart of programming. Oke, Raka? Dan Raka akan belajar itu, saya pastikan. Oke? Kemudian, the third module, you're gonna talk about the advance of algorithm. Jadi sebenarnya algoritma itu bisa dibungkus. Jadi ibaratnya algoritma itu buah-buahan. Jadi kalau banyak Raka membeli buah, itu kalau banyak yang dibeli, itu akan sangat kacau kalau tidak dibungkus. Maksudnya akan banyak yang kita harus agak susah gitu membawanya. Betul, Oh, Raka? Nah, methods for organizing code ini ibaratnya sebuah kresek yang Raka pakai untuk membungkus kode-kode itu nanti. Gitu. Oke? Okay? And it makes our life easier, of course. Oke? Okay? Kenapa bisa begitu? Karena ya meskipun semuanya ribet, ternyata nanti kita dapat breakdown. Nah, salah satunya ini kita organize, kita atur kode-kode. Selanjutnya, you will learn about the advanced data structure, and this is quite useful when you create a game. Jadi, ini tuh tipe data, ada nanti angka, ada huruf, dan lain sebagainya. Kalau ini, gimana cara saya menempatkan tipe-tipe data itu? Jadi ini kayak wadahnya gitu. Oke? Okay? Kemudian, this is the hardest part of programming. Remember that, Raka. Saya tidak ingin menakut-nakuti Raka. But this is the hardest part. Oke, okay? Ini tersulit tuh OOP memang, Raka. Ngapain kita? Kita akan membuat kelas di sini, Raka. Apa itu kelas? Itu gabungan dari semua-semua yang sudah kita pelajari. Jadi ibarat sebuah rumah, di dalam rumah itu ada kulkas, di dalam kulkas itu ada buah. Kemudian banyaklah. Nah, kelas itu ibarat the biggest container or sesuatu terbesarnya dan di dalamnya ada banyak algoritma dan lain sebagainya. Oke? Kemudian barulah Raka membuat game pertama. Kemudian nanti membuat aplikasi pertama dan kemudian kelulusan next level. Ada yang mau Raka tanyakan dulu? Have question, Raka? yang apa? Yang kita nanti presentasiin sama orang tua itu berarti kan dari yang ini apa yang modul pertama itu yang data types. Data types. Oke. Oh enggak. Jadi nanti yang Raka presentasi itu 1 sampai 3 project. Jadi bukan semuanya yang dipresentasikan, tapi dalam bentuk project. Oh, saya sudah membuat game ini nih selama di Python Pro ini gitu. Oh, Oke. Dan Mister akan ajarin tentu saja gimana cara presentasinya, gimana cara menyampaikannya supaya enak didengar. Dan parents harus hadir, maksudnya bisa dari Zoom gitu ya. Jadi nanti Mister kirim link ke parents juga. Ini kita akan graduation parents, silakan kakak mungkin membutuhkan perhatian kita semua. Kira kak? oh, berarti presentasinya itu pas kita udah mau graduation. Ya, betul. Oh, Tapi nanti di setiap modul itu biasanya di lesson keempat itu ada kayak pembelajaran workshop yang mana di sini nanti Raka akan belajar juga presentasi-presentasinya. Tenang aja. Oke? oke. Tenang. Ada lagi? Next question by the way. Udah sih aman. Aman? Oke. Kalau aman kita langsung belajar Raka ya. Oke? Oke. The first lesson in the first module Raka goes to learn about introduction to Python. Nah, kita kenalan dulu sama Python-nya gitu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya Mister kepada Raka, what do you know about Python, Raka? Raka.
Python itu yang ini kan apa? Yang pas buat apa programming itu. Oke, yang pas buat pro. Wow, it's a nice starting point, Raka. Oke, ya betul. Ini buat kita membuat apa namanya eh gamenya ya. Jadi ini tuh apa sebenarnya kalau di dalam pemrograman namanya apa? Itu namanya adalah bahasanya. Itu. Oke, Raka. Nah, makanya hari ini yang akan kita lakukan pertama, kenapa kita perlu menggunakan Python? Kenapa Python? Kenapa nggak yang lain? Kedua, apa saja kemampuan Python, capability-nya. Kemudian kita coba tulis program pertama kita, program pertama Raka menggunakan Python. Oke, Mister jelaskan sedikit dulu ya teorinya, sedikit aja Raka. Oke, pertama Python itu adalah bahasa pemrogramannya, Raka. Ibaratnya, the analogy is right now, you and I, Raka and me, talking, we are talking with English, right? Ya. We also can talk with Indonesia, right? Jadi kita juga bisa berbahasa. Nah, cara kita berbahasa itulah Python, bahasanya. Oke? Tetapi yang menjadi objeknya, Raka wants to talk with machine. Dalam hal ini komputer. Raka nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Apalagi membuat game pakai bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi harus pakai Python atau bahasa pemrograman yang lainnya. Gitu. Paham ya? Pythonnya paham dulu. Paham Raka ya? Oke. The next Raka. Kenapa perlu menggunakan Python? Nah, jadi alasan yang pertama, kalau dari Mister, dulu Mister 5 tahun yang lalu lah belajar Python ya. Itu karena dia yang paling mudah, Raka. Bukan paling mudah, ada yang lebih mudah sebenarnya SQL. Cuman mudah dan kegunaannya banyak sekali. Apa aja Mister? Membuat game bisa, membuat website bisa, menganalisis data bisa, membuat otomasi AI bisa. Bisa banyak banget kebisaannya pokoknya. Oke? Nah, makanya menurut IEEE Spectrum Rating, Python is the most widely used programming language in the world. Raka, in the world. Oke? Nah, dia nomor satu. Loh, berarti Mister ada banyak ya bahasa pemrograman yang lain? Ada banyak. Ada C++, mungkin Raka pernah dengar. Ada Java, JavaScript, ada C, ada C Sharp, ada PHP, R, kemudian Golang, Assembly, Julia, R, kemudian apalagi MATLAB, masih banyak ya, masih banyak. Tetapi kita pilih Python karena dia yang paling fleksibel. Oke, itu alasan kita. Jadi Raka pegang itu dulu. Oke, nah sekarang apa aja contohnya Mister? Nah ini produk-produk yang menggunakan Python di dalam pengembangan produknya. Google, make. IBM, Intel, eBay, YouTube, make. Dari semua ini yang mana yang Raka pernah dengar? Google, YouTube, eBay sama Intel. Oke, oh IBM. Oh, IBM dong ya? Enggak berarti? Oh, oke. Ini apa ya? Startup untuk data nih ya, Raka. Pokoknya bagus banget nih nanti ya Mister berharap uh, Raka nanti bisa lebih dalam atau bahkan bekerja di organisasi ini. Oke, kemudian ini game-game yang kita dapat membuatnya dengan Python, World of Tanks, EVE Online, Civilization, Sims 4. Raka kenal yang mana? The Sims sih. Yang Oh, itu The bro. Sims. Oh, oke. Ya, ini pakai Python ternyata, Raka ya. Wah, keren ya. Oke, nah sekarang mari kita coba lihat apa aja kegunaan Python. Python itu bisa mengotomatiskan pembuatan laporan, automatic report generation, kemudian handling and analysis message, jadi yang tergolong spam atau yang tidak spam,
Kemudian big calculation and much more. Machine learning AI kita dapat menggunakan Python juga. Jadi banyaklah kegunaannya. Nah sekarang kita coba berbicara tentang tiga hal ini dulu, Raka. Sebenarnya ini 1 jam tidak cukup untuk pertemuan pertama ini, tapi saya usahakan. Menurut Raka, apa itu algoritma? What a programming language is? What does a program mean? Yang mana kira-kira? Pro algoritma dulu deh. Apa itu algoritma menurut Raka? Algoritma. Algorithm in English. Algorithm is Mhm. apa ya? With your own words, oke? Jadi menurut Raka nggak perlu definisi ini adalah sebuah proses, nggak perlu. With your own words, Raka bisa mengilustrasikan, Raka bisa menggunakan pokoknya dengan kata-kata Raka, nggak harus formal. eh apa ya? Hmm, Aduh, lupa lagi. lupa. Raka Udah, tahu teks prosedur? tahu tahu. Algoritma adalah prosedur sesuatu, oke? Oh, Ya, contohnya apa? Prosedur untuk memasak, prosedur untuk menyikat gigi, prosedur untuk cukur rambut. Nggak mungkin dong dari tengah. Oh, ada aja sih yang dari tengah ya. Tapi minimal nyalain mesin cukurnya dulu mungkin ya Raka ya. Nggak mungkin langsung gini. Gitu. Betul nggak Raka? Betul ya? Betul. Kemudian prosedur algoritma is sesuatu seperti prosedur. Ya, tapi biasanya dalam pemrograman kita menyebutnya algoritma. Nah, kemudian apa itu programming language? Raka. Jadi programming. programming language itu adalah bahasa yang dipakai untuk membuat algoritma. Ingat, bahasa yang dipakai untuk membuat algoritma. Maksudnya gimana, Mister? Misalnya, Raka wants to create a game, but Raka doesn't know about Python. He does know about Indonesia. Yang nggak bisa. Nah, with programming language, you can create your own game. Nah, what a programming language that we are learning right now is what, Raka? Apa tadi? Tadi apa Apa yang bahasa pemrograman yang kita pelajari sekarang apa? Python? Iya, Python. Ya. Nah, sekarang terakhir program. Apa itu program? Program itu adalah algoritma atau prosedur yang ditulis make bahasa pemrograman. Makanya namanya program. Jadi kalau prosedur doang namanya algoritma. Kalau bahasa pemrograman itu bahasanya untuk berkomunikasi dengan mesin. Kalau program itu prosedur yang ditulis pakai bahasa pemrograman. Paham, Raka? Oke, ya ya. Yang mana yang bingung? Ayo, santai aja, santai. Berarti program tuh eh, prosedur yang harus dijalani pakai bahasa pemrograman gitu. Iya, yang harus ditulis. Jadi kalau kalau Raka misalnya membuat prosedurnya prosedur memasak gitu ya, tapi maksudnya ya ini prosedur memasak, tapi Raka misalnya apa tidak menulisnya, maksudnya tidak menulisnya itu tidak membuat kode, ya bukan program itu hanya prosedur memasak. Oh, Paham? Jadi misalnya Raka membuat prosedur memasak di Word gitu. Oh, pertama langkahnya begini. Ingat ya, terurut prosedur itu. Kedua langkahnya begini, ketiga langkahnya begini. Nah, ini biasa nih, prosedur biasa. Ini bukan program. Yang dinamakan program ada logika nanti di dalamnya. Contohnya apa? Raka ingin menulis cara memasang sepatu. Nah, itu nanti di dalam Python misalnya mungkin we have to do something first, we have to bla bla bla. Itu pakai bahasa pemrograman. Paham? paham paham. Nah, jadi yang Raka lihat sekarang PowerPoint ini ditulis pakai bahasa pemrograman ya. Jadi semua ini kan program ya.
namanya Ya. PowerPoint atau Google PPT. Kemudian program WhatsApp, program yang ini apa Canva ditulis pakai bahasa pemrograman. Kakak nggak bisa pakai bahasa Indonesia menulisnya. Isinya mungkin isinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Tapi saat ingin membuat ini nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya. Kakak tahu AI mungkin ChatGPT Iya. dibuat pakai bahasa pemrograman. Nggak bisa Raka. Tapi memang kalau prompting, kalau Raka mencari sesuatu ya nggak harus pakai bahasa pemrograman ya. Bisa pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Paham Raka? Paham ya? Oke. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sejauh ini sih aman sih, nggak ada. Sejauh ini aman. Oke. Nah sekarang ini yang terakhir terkait teorinya. Jadi nanti di Python itu ada aturan untuk menulis kode Raka. What is that? Pertama, the start rule. What does it mean? Start rule means that when Raka wants to do something first, so you should write that program first. Bukan di akhir nulisnya. Gitu maksudnya. Oke? Okay? And the rule of order. What does it mean? When Raka wants to do something sequentially, jadi yang pertama langkah ini dulu nih, yang kedua begini, jadi harus ditulis sesuai order, sesuai urutannya. Satu, dua, tiga, gitu. Jadi nggak bisa Raka menulisnya A, B, D, C, E, Z. Tetapi Raka berharapnya yang terjadi A, B, C, D, E, F, G. Nggak bisa. Oke? Okay? Oke. Okay. And the last one, rule of code design. Jadi nanti penulisan kode itu agak sedikit unik, Raka. Jadi menulis bukan kayak menulis biasa menulis kode itu. Jadi Raka nggak menulisnya lurus begini, rata kiri begini, enggak. Tapi agak sedikit aneh nanti. Keanehannya gimana? Kita akan lanjut di part 2-nya ini. Kita coba buka dulu platformnya. Oke, Raka, kita latihan soal dulu, oke? Aman? Aman, aman. Oke. Sekarang Raka buka platformnya. Ini dia platformnya. Udah ada Oh, linknya yang Mister kirim atau Mister kirimin lagi nggak apa-apa. ada yang ini apa learn Algonova Academy login. Iya, betul itu. Betul. Nah, di sini Raka buka, ini akan Mister jelaskan nanti. Raka tenang aja, karena waktu kita tidak akan cukup nih. Jadi Raka langsung buka lesson 1. Di sini dia lesson 1. Nah, di sini setiap lesson itu biasanya terdiri dari 1 sampai 4 bagian. Oke, nah untuk part satunya kita coba bagian satu dulu Raka ya. Kita jawab soal ini dulu. Oke? Oke. Nah ini kayak soal ujian biasa sih ya. Teori mah gitu. Nanti praktik yang agak agak challenging. Kita butuh sesuatu, kita butuh semangat untuk menjawab. Nah sekarang ini dia pertanyaannya Raka. There may be more than one correct answer about scope of Python. Nah, Python can program game logic. Yes, it can. Yeah, Python can program robots. It can, Raka. Python can create internet applications. Absolutely. Python can automate a routine process. Exactly right. Python can build website. Semuanya benar. Oke, Raka? Dan Dan ya, oke. Nomor dua, ini tentang aturan yang tadi. The first comment namanya start rule. Comment are executed in order, namanya rule of order. Kemudian uppercase dan lowercase, maksudnya gimana? Jadi tulisan Raka yang R-nya gede nanti kalau Python dengan Raka yang R-nya kecil itu berbeda. Oke? Jadi ini dua hal yang berbeda dianggapnya. Meskipun orangnya sama, saya tahu itu. Ya, katanya begitu. Orangnya sama kok, ya nggak bisa. Python Python ngebacanya berbeda, Bu. Oke. Ya memang aneh memang Raka ya. Rule of code design namanya. Nah,
Di nomor 3 sampai nomor selanjutnya ini Raka harus belajar mengetik. Nah, sekarang boleh Raka yang share screen ya, supaya Mister lihat juga. Ayo. Tahu cara, oh iya. Nice, kayaknya udah biasa ya pakai Zoom. Nah, yang pertama Raka. Yap. Oke. Ayo. Santai aja ya, kita pelan-pelan saja. Yang mana menurut Raka nih yang benar? Karena programming dan logic. Betul. Python juga bisa untuk memprogram robot ya. Jangan meremehkan dia Raka. Dia keren banget lah nih bahasa ya. Jadi nomor 2 juga benar ya. Ini juga benar. Iya, Programming robot. Dan, mhm. automation juga bisa. Programming. Website building juga bisa ya. Oke. Ini kok Checklist. agak Yap. Nah, next number Raka. Raka. oke. Oh ini. Ah, ini dia. Of order. Yang tiga. Nice. Next number. Oke. Next. Ini tulisan doang. Raka pencet yang ini. Nah, sekarang ini. Kita lihat kecepatannya Raka mengetik ya. Ini penting banget soalnya skill yang satu ini mah. No debat ini. Tenang aja Raka, nanti Mister akan latih Raka kok untuk supaya kecepatan mengetiknya meningkat. Aduh. Raka berarti hari liburnya itu ini libur atau gimana? Kalau sekarang Sabtu cuman sekolahnya sampai siang doang. Oh, berarti weekday itu sekolahnya dari pagi sampai malam gitu ya? Kalau weekday sampai jam 3 juga. Oh, malamnya? Malamnya biasanya tuh ada kegiatan ini apa? Habis maghrib biasanya ada tafis dulu. Oh, Habis isa tergantung ini apa kegiatan anak-anaknya masing-masing. oh iya iya. Oh, free-nya berarti habis Isya doang ya. Iya. Oke. Sore sama habis isa sih. Sore sama habis Isya. Next, Raka, next. Sambil Oke. ngobrol ya. Ya. Hmm, berarti pulangnya Raka berarti jauh dari rumah kan? Iya, Pulangnya sekali kapan? ya minggu satu awal bulan. Oh, oh awal bulan. Kebetulan. Iya, iya. Wow, 115 Raka. Wow, ini bagus ya. Sudah starting pointnya udah bagus nih Raka. Next Raka. Kenapa saya perlu belajar mengetik, Kak? Karena nanti kebanyakan kan kita bakal ngoding Raka ya. Kita bakal banyak ngetik kode gitu. Oh, pasti. Ups. Wow, 154 ya. Meningkat. Iya. Lagi Raka. Ini sampai akhir ngetik aja kah, Kak? Enggak kok ya, enggak. Tenang aja. Bukan course buat ngetik kok ini, bukan. Oke Raka. Ini emang beneran merah.
kayaknya itu date deh. Pakai E deh. Nah, date. Eh, Nah, enter. oh, eh, aduh, ini Oh, next lagi. turun banget nih, Raka. Itu tadi apa yang apa? Tanda ininya apa? Tutup kurung, buka kurungnya. Oh, nanti Ntar dulu. otomatis ya kalau itu tenang aja. Oke, lanjut aja dulu. Jangan diulangi ya. Nah, ini dia. Pernyataan yang benar tentang algoritma. Pertama, the algorithm executor doesn't know how to guess or fantasize. Betul ya, dia nggak tahu. Jadi eksekutor itu apa Kak? Jadi dia nanti kita akan belajar ini. Tapi kalau Raka tidak memerintahkan dia, dia nggak tahu mau ngapain. Jadi tidak tahu untuk menduga itu nggak bisa. Kemudian yang kedua, only a special program can be the algorithm executor. Not really, tapi bisa juga ya, bisa juga. Kemudian Raka, an algorithm is a sequence of actions aimed at achieving a goal. Betul nggak? Algoritma itu adalah seurutan langkah untuk mencapai goal atau tujuan, Raka. Betul. Betul ya. Nah, ini nih yang sering banget siswa bingung nih. Benar atau salah nih, Raka? Algoritma must be written in a programming language. Algoritma itu harus ditulis dalam pemrograman. Dalam bahasa pemrograman. Harus seharusnya sih kan algoritma itu prosedur ya. Terus? Ya seharusnya nggak harus sih. Oh, nggak harus ya. Oke. Mantap, mantap ya. Iya, betul. Raka yang nggak harus. Jadi, Raka kalau mau buat nasi goreng, masa perlu ngoding dulu? Ya nggak perlu ya. Ya buat aja. Itu masa harus pakai mesin gitu. Keburu lapar no ya kalau gitu. Iya juga ya. Masa harus pakai mesin? Oke, next Raka. Algorithm and program are the same thing. Betul nggak? Algoritma dan program itu sama Raka. Beda. Bedanya apa? Kalau algoritma itu kan prosedur. Kalau program itu campuran dari algoritma sama bahasa pemrograman. Oke, campuran. Saya mantap sekali diksinya. Nice. Jadi salah ya, jangan dicentang. Oke. Kemudian operations are performed strictly in the specified order. Ya, betul ya. Jadi apa operasi yang dilakukan tuh haruslah dalam order yang spesifik. Maksudnya harus apa ya Mbak? Urut ya gitu. Betul itu. Centang. Wow, betul Raka ya. Next Raka. Waduh, Nah, ini nanti bentuk codingan tuh begini Raka. Memang agak aneh, tapi memang begini yang akan kita lakukan ya. kepencet. Waduh, waduh. Waduh, Tanda petik dua. S-nya kapital kayaknya Raka. salah kita. Oh iya, Nah, kenapa nih? I-nya kayaknya kapital juga deh. I'll. In English soalnya I'll. I will. I will stands for I will. Right.
My first program. Kayaknya ada yang salah Raka. Coba lihat P-nya kayaknya gede deh. Python. Oh iya, Nah, tanda seru. Nah, oh 44 ya. Oke, nggak apa-apa Raka. Nanti kita tingkatkan, tenang aja. Next. Nah, kalau yang ini nanti ada dua model tugas. Pertama, submit manual kayak begini, Raka perlu centang. Nah, ini codingannya udah jadi. Itu namanya codingan, Raka ya. Nanti Kak jelasin. Sekarang Raka cara mensubmitnya, Raka tinggal centang. Itu tuh ada kayak kotak kosong itu. launch. Nah, itu. Kemudian kirim. Nah, ini model yang pertama tugasnya. Yang kedua dia dicek otomatis nanti. Nah, coba Raka lihat yang kedua ini. Oh, belum ya? Nggak ada. Lanjut aja yang itu ya, kalau gitu. Nggak apa-apa. Tandai yang benar tentang program yang ini. Oke. Programnya itu indicated in parenthesis. Betul ya? Terindikasi dalam parenthesis, betul. Itu dalam kurung ya maksudnya. This program works endlessly. Programnya bekerja tanpa akhir. Salah ya. Hanya tiga program tadi. The word print is used to print words. Betul ya. Print itu adalah untuk mendisplay, mencetak. The program performs three operations. Betul ya. Betul. Semuanya print, 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 print. Centang Raka. Oke, Oke. Nah sekarang Kak mau share screen lagi. Jelaskan part 2-nya. Oke Raka? oke. Jadi untuk part 2-nya itu ada apa? Nah, ini barulah bagian tentang ngodingnya nih Raka ya. Jadi nanti Raka akan ngapain di sini? Nah, jadi nanti Mister jelaskan aja langsung pakai live coding, tapi Mister ingin buka dulu. Nah, jadi nanti kita akan sering berkenalan dengan fungsi sama argumen. Fungsi itu apa? Kok kayak belajar matematika? Ya, betul ya. Enggak juga kok, enggak kok, tenang aja. Ini, ini bukan matematika, udah garut-garut ya. Lah kan nggak suka matematika ya? Parah, nggak suka parah gue. Oh, nggak suka. Waduh, waduh, nggak suka par. Tapi nanti kalau membuat game itu memang harus mau tidak mau Raka ya. Raka Oke, oke. Kalau mudah kok, terpaksa nggak apa-apa. mudah kok. Parah sih. Waduh, bukan lagi nggak suka Pak. Oke, jadi yang akan kita lakukan, Mister akan Kak akan jelaskan fungsi itu nanti. Cuman yang akan kita lakukan hari ini kita coding pakai fungsi print dulu. Jadi apa itu fungsi? Sederhananya fungsi itu adalah program yang punya nama Raka. Oke? Contohnya apa? Contohnya Raka mau berenang. Nah, berenangnya itu adalah nama fungsinya. Nah, nanti ngapain berenang tuh kan kita gini-gini gitu. Ya, Nah, itu ibaratnya begitu. Nah, kemudian contohnya lagi Raka ingin mengendarai mobil. Nah, mengendarai mobil itu adalah nama fungsinya. Itu fungsi gitu, ya. Nah, nanti algoritmanya ngapain ya tergantung kita. Nah, sekarang ada fungsi yang pertama, namanya itu print Raka. What this does, Raka, print allows Raka to display something on your terminal namanya. Apa itu terminal atau singkatnya sih kayak print itu membuat kita melihat apa yang terjadi di dalam kode kita. Dan di mana kita melihatnya? Nanti ada
kayak apa namanya space untuk melihat output coding kita. Jadi space-nya nanti dibagi dua. Ini tempat kita ngoding, ini tempat melihat output. Nah, fungsi print itu dapat mengizinkan kita melihat outputnya. Dia menunjukkannya, mendisplaynya. Inilah fungsinya. Nah, sekarang cara menulisnya gimana? Fungsi print itu dia punya ini. Pertama dalam kurung, jadi print, kemudian dalam kurung. Nah, kemudian harus kalau Raka ingin memprint, mendisplay, menampilkan kata-kata, harus ada tanda petik satu atau make petik dua. Kira-kira petik satu atau petik dua. Nah, kalau Raka ingin memprint angka, Raka tidak perlu menggunakan tanda petik boleh. Tetapi ingat, nanti kalau ada yang Raka print, dua angka, misalnya 1 dan 4, Raka nggak bisa bilang 1 dan 4 langsung gitu. Tapi Raka harus pakai kata-kata. Contohnya gimana, Kak? Nah, sekarang mari kita lihat contohnya ya, Raka. Kak akan buka di part kedua, di sini nih. Nah, ini dia. Nah, sekarang yang disebut dengan, apa namanya Raka? Yang disebut dengan workspace itu apa? Ini semua adalah workspace. Oke, Raka? Kak akan jelasin satu persatu tombolnya berguna untuk apa. Oke? Nah, yang pertama, ini nanti untuk menyisipkan file. Menginsert file, tapi kita gunakan nanti. Ini untuk mengembalikan kondisi awal, ini untuk melihat bug atau error, ini untuk menyimpan codingan kita, tapi dia otomatis tersimpan biasanya kalau kita udah run. Ini untuk mengubah tema, ini untuk memperbesar workspace ini. Biasanya nanti kalau kodenya panjang banget gitu, satu layar nggak selesai-selesai, ya pakai ini aja. Ya. Kemudian saat Raka menulis kode, nanti di sini nulisnya. Oke Raka? Di sini. Jadi Raka menulis super banyak nggak apa-apa. Klik enter aja nih. Oke? Mau 5.000 baris kode juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian cara Raka untuk namanya menjalankan kodenya, Raka tekan tombol kayak tombol play ini. Play, ya. Jadi ini untuk dijalankan. Nah, kemudian ini langkah dengan melingkar, langkah dengan perhentian. Maksudnya gimana? Nanti Raka coba aja kita praktikkan. Kemudian ini untuk kalau ada tombol ini artinya tugas ini diperiksanya otomatis. Kalau Raka tekan ini dan belum juga hijau, berarti kode yang Raka tulis salah. Oke, Raka, paham ya? Nah ini untuk memperbesar apa namanya output kode kita. Nah sekarang apa hubungannya sama fungsi print? Nah nanti misalnya Raka ingin menulis fungsi print, ya. Nah ketika Raka menulis fungsi print, caranya cukup sederhana, print begini. Dan kalau tulisannya benar, penulisannya benar, dia akan berwarna biru. Kalau Raka salah, misalnya P-nya gede gitu, salah, dia akan berwarna hitam begini. Oke, paham? Jadi semuanya huruf kecil. Nah, apa gunanya fungsi print? Dia menampilkan sesuatu pokoknya. Sesuatu yang di dalam tanda kurungnya, inside its parenthesis. Dan kalau Raka ingin memprint suatu kata, misalnya nama Raka, itu harus menggunakan tanda petik satu begini, dia otomatis nanti ya, dia otomatis, tenang aja, atau petik dua. Oke Raka? Oke, nah sekarang misalnya Kak akan pakai tanda petik satu dulu. Akan memprint nama Raka. Muhammad, Masya Allah ya. Mana Raka Susilo. Bambang perlu? Oh, nggak perlu ya. Tidak perlu ya. Oke. Nah, nah, kalau Raka ingin sekarang melihat apa hasil codingan ini, tinggal dijalankan pakai tombol ini. Oke?
Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Nah, ini hasilnya. Oh, Lah, kok dia nggak di baris ke sejajar sama ini? Kenapa gitu? Ya, jadi nanti output itu memang dia dari awal baris ya, penulisannya Raka. Oke? Paham, Raka? oh, paham. Nah, sekarang kalau Raka ingin menampilkan angka, nggak perlu pakai tanda petik kalau angka. Misalnya, umur Raka 16 tahun gitu. Nggak perlu pakai tanda petik. Boleh nggak tapi pakai tanda petik juga? Boleh. Tapi boleh nggak? Nggak boleh. Dia akan menjadi begini. Muhammad Bana Muhammad Banama Raka Susilo 16. Hmm, Paham? paham. Nah, pertanyaannya Kak adalah, bisa nggak ya Kak saya menulis angka dan huruf dalam satu print? Nah, gitu kan? Maksudnya gimana? Saya ingin menulis ini dan ingin menulis ini, tapi printnya cuma satu. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Caranya gimana? Print ba mana? Muhammadnya lupa. Muhammad ba mana Raka Susilo. Nah, sekarang bisa nggak saya menulis angka? Bisa, tetapi caranya tidak seperti ini. Jadi nanti kalau Raka menulis huruf dan angka, kemudian di run kodenya dia akan error. Bad input katanya. Apa arti bad input? Error. Tidak benar Raka. Raka menulis sesuatu yang salah di situ. Loh, apa salahnya? Nah, salahnya adalah dalam pemrograman ada istilah tipe data, Raka. Nah, tipe data itu adalah sesuatu yang Raka tulis yang terdiri dari huruf itu disebut string. Kemudian sesuatu yang Raka tulis dan dia angka itu disebut numerik. Paham Raka? Nah, ketika Raka ingin menyatukan mereka berdua, Raka ada dua opsi caranya. Gimana tuh? Cara yang pertama, Raka bisa bilang begini. Raka taruh semuanya dalam tanda petik gitu. Inside quotation mark. Ini cara pertama. Cara yang kedua gimana? Cara yang kedua, Raka pisahkan mereka pakai koma. Jadi Raka Muhammad Bamana Raka Susilo 16. Jadi setelah hurufnya atau setelah nanti angkanya, Raka pakai koma. Gitu. Oh, Ini sama hasilnya. Oke? Dan cara ini tentu saja yang ini salah karena nggak ada koma. Nah, tetapi yang perlu Raka perhatikan di sini, kalau kakak Ran ini akan muncul sesuatu hal yang sama. Loh, bukannya di yang kedua ini ada koma, tapi kok nggak ada koma yang saya lihat? Nah, sesuatu yang Raka harus perhatikan, koma itu akan menghasilkan spasi. Oke? Spasi tidak akan menghasilkan apa-apa Raka. Jadi kalau Raka sampai ujung spasinya gitu, begini, nggak akan menghasilkan apa-apa. Dia tetap cuma satu spasi yang itu dihasilkan oleh koma. Sampai di sini oh, paham? paham. Beneran ya? Berarti kalau misalnya nggak pakai koma itu panjang itu 16 ya? Begini, begini Iya, maksudnya. Error dia. yang sama Kak, kayak yang pertama. Yang oh yang pertama ini. pertama. Nah, ini Iya. artinya Raka membuat satu tipe data. Jadi kalau sesuatu di dalam tanda petik itu namanya string. Jadi 16 ini memang kelihatannya kayak angka, tapi kalau pembacaan oleh mesin, oleh komputer tuh ini sebenarnya bukan 16. Kalau yang pertama ini. Ini bukan 16 nih. Oh, Ini huruf ini sebenarnya, tapi memang saya tahu wajahnya wajah serigala. Dia tetapi baik hati gitu. Gitu aja. Oke. oh, Oke. Paham ya? paham, Pak. Wajah serigala jauh banget lagi. Oke. Oke, Kakak. Nah, sekarang apalagi yang kita dapat lakukan dengan print ini? Nah, kita dapat melakukan perhitungan matematika, Kakak. Nah, ini matematika lagi nih.
Ya, tapi ini kalau Raka megang laptop, kemudian ada workspace begini buat ngoding, jangan khawatir, kita tidak memerlukan kalkulator. Karena ini otomatis menghitungkan. Misalnya, Raka ingin melakukan penjumlahan, tinggal bilang print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya angkanya sebanyak segini. Ditambah kalau penjumlahan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raka print, nah ini hasil penjumlahannya. Oh, Kalau perkalian, pengurangan dulu deh. Pengurangan sama aja, tinggal diganti ya. Nah, kalau pembagian, ya sama aja ya. Pembagian tapi pakainya ini ya, Raka ya, per. Nah, gitu. Kemudian kalau perkalian pakainya apa kira-kira? X. Hah? Pakai X. Atau Ini til. bintang ya, bintang kalau perkalian. Ya, bintang. Jadi nanti ini hasilnya. Tuh, banyak banget nih. Ini kalau duit udah, wah, enak juga ya. Oke, Raka. Oke, nah sekarang ada yang lainnya, operator yang lainnya yang Raka perlu ketahui di dalam pemrograman. Cuman Kak ingin tanyakan satu hal dulu. Kalau Kak menulisnya begini, kira-kira apa yang terjadi, Raka? Hmm, Di di apa? Di Di yang yang ini, hasil yang iya. ini. Oke, ya jadi hasilnya nanti cuman ini dong. Satu dua tiga ini ditambah ini. Oh, hasilnya tetap ini gitu. Iya. Oke, kita buktikan ya. Ternyata benar. Gitu, Raka ya. Pinter. Mantap, Raka ya. Oke. Nah, kemudian sebelum Raka praktik sendiri, Kak ingin menunjukkan dua operator yang sangat berguna nanti. Pertama, operator pembagian langsung ke bilangan bulat. Contohnya, 13 kalau kita bagi dua berapa, Raka? 13 bagi 2 sekian koma lah. 6 koma sekian. 6, sekian. Nah, kalau nanti kita make begini, 13 bagi 2 itu kan betul kata Raka ya. Ini Kak hilangin dulu ya. Ini hasilnya 6,5 gitu ya, betul Raka ya. Nah, ada operator yang supaya hasilnya itu bulat. Gimana caranya? Dia pakai dua pernya, Raka. Oke? Dan kalau rakaran ini hasilnya 6. Gitu. Paham? Atau perlu Kak hilangin yang ini dulu? Aman sih. Gak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Nah, ini yang pertama. Ini pembagian bulat. Nah, gunanya di mana? Gunanya biasanya ketika kita kayak melakukan perhitungan tapi realistis perhitungannya. Contoh, manusia di tahun jangan deh. Ketika kita punya apa namanya 6 jangan nih. Aduh, bingung. Ya perhitungan yang realistis yang tidak mungkin koma gitu. Misalnya jumlah anak, nah, nggak mungkin 6,5 Raka. Jumlah anak masa 6,5 itu kepala doang apa yang setengahnya? Nggak mungkin, nggak mungkin ya. Yang adanya itu 6 atau enggak 7 atau enggak biasanya 6 ya kita bulatkan. Nah, itu gunanya. Nah, satu lagi yang penting banget ini Raka, penting ini modulo sisa pembagian. 13 kalau dibagi 2 kan 6,5 Raka ya. Tapi kalau 13 di ini namanya pembagi diplor ya atau pembagian bulat. Diplor 2 itu 6. Tapi kalau 13 kalau dibagi dua sisanya berapa? Caranya pakai tanda persen. Nah, itu dia. Modulo, itu artinya modulo 2. 13 kalau dibagi dua sisa berapa? Sisanya satu Raka. Jadi semuanya pada dapat 6, bersisa satu yang nggak bisa lagi dibagi. Paham Raka? Nah, itu. Udah, itu doang materi untuk hari ini. Ya, Raka. Nah, sekarang kita coba lihat contoh-contoh soalnya, Raka. Nomor satu, ini nanti Raka masih mudah nih. Kita coba lihat yang nomor berapa nih Raka? Yang susah lah ya.
Ini Kak kirimin di Zoom chat. Ini nomor berapa nih Raka yang suka, yang susah? Nah ini nih Raka, kita lihat ya. Nah ini nih, kita disuruh untuk membuat program yang bisa menghasilkan rental price. Caranya gimana Raka? Caranya begini Raka, print, tanda petik dua, rental price gitu. Titik dua, harus sama persis Raka. Kemudian cek, oh udah bener. Nah sekarang kotak yang kosong ini apa kira-kira? Ada deskripsi soalnya Raka. The company pays $85,000 for the office rental. Recently, the landlord announced a 10% price increase. Right? Oke. Okay. Jadi ada peningkatan 10% harga. Gimana caranya, Raka, untuk melihat rental price saat ini berarti? Nah, caranya ya udah, ini harga aslinya 10% dari ini berapa? Nanti, nah, Raka nanti tinggal buat begini, print 85.000. Nah, kalau ribu itu nanti nggak usah pakai begini Raka ya. Ini artinya 85,0. Ini koma artinya. Kalau mau nulis 1000 tinggal begini aja. Oke? Ditambah 10% dari 85 itu berapa? Tinggal begini. 85 dikali 10% itu kan 0,1 artinya. Gitu Raka ya? Oke? Nah, saat rakaran ini dia. Nah, gitu. Mudah kan? Mudah banget. Mister tahu itu. Ya. Ada yang Raka mau tanya? Ada yang Raka mau tanya? Jadi kalau misalnya ribu kan nggak perlu pakai ini kenapa titik atau koma gitu. Iya. Oke, itu sih. I- Udah. Maksud Mister nanti kalau Raka mau nulis angkanya itu misalnya 7.500, tuh, aku nggak bisa nih. Nah, 7.500, jangan menulisnya begini Raka ya. Ups. Jangan menulisnya 7.500 begini. Ini artinya 7,5. Oh, Tapi menulisnya cukup begini aja gitu. 7.500. Paham? paham. Dan untuk aturan operator mana yang lebih kuat dan yang lebih lemah itu berlaku juga di pemrograman. Maksudnya gimana, Kak? Misalnya, Raka nanti punya operator 10 ditambah 690 kali misalnya dikali berapa, Raka? Dikali 0 dikurangi 100 dibagi 5. Nah, ini kira-kira yang mana yang akan dieksekusi lebih dahulu, Raka? Yang kalinya dulu. Iya, jadi ini dulu, baru bagi, baru begini. Gitu ya, Raka. Jadi kalau kita buktikan, 10 tambah 90 kali 0 itu 0. Itu 10 ya, karena 90 kali 0, 0 tambah 10, 10. Kemudian kita lihat sisanya, kurangi 100, 100 bagi 5 itu 20. Berarti 10 kurang 20 minus 10 nanti jadi. Paham Raka? Paham, paham. Oke. Sekarang giliran Raka yang praktik yuk. Aduh, udah lebih nih waktunya. Kita tambah 10 menit aman gak Raka? Aman kok. Oke. Ini berarti keluar dulu ya. Belum kelihatan tapi ya ini. Udah kelihatan. Belum, belum. Masih hitam. 3. Coba sebentar dulu. Ulang. Hmm. Udah kelihatan belum, Pak? Kok masih hitam ya di Kak Raka?
Di sini Ah, sih udah. udah. Oke, ayo Raka, kita jawab beberapa soal dulu lah. Python 1.0 Benar was nggak released. penulisannya ini, yang pertama ini Raka? Ini salah. Kenapa? Nggak ada apa buka forumnya dulu. Oke, pintar. Yang kedua benar atau salah? Salah. Kenapa? Nggak ada ininya apa? Tanda petiknya. Quotation marknya nggak ada, tanda petiknya nggak ada. Betul ya? Yang ketiga, Ini benar, benar, benar. benar. Oke. Yang keempat, Empat salah juga ya. Nggak ada tanda petik. oke, nice. Yang kelima benar atau salah? Salah. Kenapa? Eh, Sebentar. Eh, benar sih. Benar ya? Oke, Benar, benar benar. Raka. Oke, nice Raka. Oke, next number. Aduh. Nah, ayo. Si- apa tadi? Oh, ini ada sebenarnya. Oh, tanda petik. P-nya gede Raka. Nah, price. Oh, wait. Apa ini? Oh, tanda petik. Koma 100. Oh, double. Oops. Point 9. Closing bracket. Wow, 40. Turun. Gak apa, gak apa-apa Raka. Gak apa-apa. Nanti meningkat tuh ya, tenang aja. Nah, sekarang ini coba diperbaiki Raka. Supaya itu tuh outputnya seperti di gambar itu. Oh, Gimana cara? Ada dua baris itu nanti. Nice. Oops. Oke, nice. Kemudian, oops. Ada yang terlupakan Raka. Oh, oke. Nice. Tapi paling depan coba Raka lihat apa yang salah. mantul. Mana ya? Paling depan banget. Ini yang print nih. Oh, Nah, cerdas ya. Gitu. Coba di-run sekarang. Oops. Itu gambarnya ya. itu sih. Eh, klik kok yang warna ungu itu Raka. Garis itu, garis bukan bukan. Yang Hmm. nah itu. Nah, itu nanti tempat soalnya ya. Nah, itu melihat
hasilnya checklist. Nanti auto check itu. Kalau benar Oh, dia akan 3. Gitu deh. terus ke yang keempat ini. Satu soal lagi Raka. Nah ini Raka tinggal luruskan aja printnya kalau ini ya. Oh, Iya. kejauhan. Ups. Enter. Enter aja nggak apa-apa. Nah, kemudian checklist aja itu. Oke. Nice. Oke Raka. Raka boleh melanjutkan sendiri ya. Mister mau melakukan sesuatu. Oke. Jadi nanti ingat Raka punya ya bukan PR juga sih. Latihan doang. Dan Raka sudah punya nomor Mister belum? Nanti hubungi Mister aja kalau Raka mau bertanya. Oke. Tapi Oke? kalau misalnya di Instagram aja bisa nggak? Oh bisa, bisa. Tenang aja. Ya. Tahu Instagramnya Kak? Enggak. Oh ini nih. Instagram.com Azali_Farabi. Nah itu. Oh I-nya kecil harusnya. Sorry, sorry. I-nya harusnya kecil itu. Bentar. Itu yang benar Raka. Nah itu. Oh, Di copy aja itu di paste kemudian. ntar aku follow. Oke. Oke. Mari kita coba sekalian Raka. Kita coba recap apa yang sudah Raka pelajari hari ini. Oke. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan berkenalan dengan bahasa pemrogramannya Raka. Betul? Betul. Nah, menurut Raka apa aja yang Raka dapat dari pembelajaran hari ini? Eh, Pelajaran yang hari ini yang aku dapet sih Mhm, ya yang pertama kita aku jadi tahu apa itu algoritma terus mhm. programming language sama program di programming Oke. terus Kemudian, kemudian di yang pas praktek tadi aku jadi bisa ngerti lah gimana penggunaan dari kata print itu terus harus ada apa aja ada apanya di print itu. oke. Jangan pakai kata print ya, fungsi print gitu ya. Oh, pokoknya fungsi print. Oke. Ya, betul ya. Itu inti pembelajaran kita hari ini. Kakak sudah belajar tentang konsep-konsep pemrograman, algoritma itu apa, bahasa pemrograman itu apa, dan menggunakan fungsi print. Menurut kakak susah nggak pembelajaran hari ini? Eh, Kalau yang hari ini sih masih gampang ya. Oke, oke. Ya, semoga pembelajaran berikutnya itu kita tetap semangat, Raka ya. Oke, Oke. Raka. Dan terakhir, Mister akan bilang terima kasih Raka sudah hadir tepat waktu. Appreciate untuk partisipasinya Raka hari ini. Dan Mister sangat senang berdiskusi bersama Raka. Dan ingat Raka, rasa penasaran itulah yang pertama. Jadi nanti tidak usah takut dengan error. Raka harus yang mengalami beberapa error dulu di pemrogramannya, baru nanti sadar bahwa oh ternyata begini dan begitu. Oke Raka, sebagai penutup untuk pembelajaran kedepannya, Raka akan belajar tentang sesuatu hal bernama variabel. Untuk hari ini cukup dan kita akan jumpa di Sabtu depan. Jangan lupa tanyakan kepada Mister apa yang Raka masih bingungkan. Oke?
Sampai jumpa, Oke. Raka. Oh ya, Assalamualaikum. Oh, Kak, bentar. mhm. Yang besok itu berarti aku nggak sama kakak ya? Ah, Yang kenapa, Raka? besok hari Minggu. Oh, Kan besok aku hari Minggu ada kelas juga. oh, kelasnya apa, Raka? Bentar. Pemrograman Yang juga? nggak tahu deh antara yang ini. Kalau yang Ah, antara yang ini atau enggak yang AI. oh, bukan sama Kak. Kayaknya Raka ya. Oh, oke. Tapi nanti kalau Raka mau request, request saja. Misalnya satu tutor gitu. Yang mana Maksudnya aja sih nggak apa-apa. kalau Raka mau nanti tutor yang satunya itu mungkin mau ngajar ini, nggak apa-apa juga. Oke. Ya, kebetulan Kak sebenarnya bisa ya ngajar AI, cuman nggak mau ambil kelas AI aja gitu. Oke? Ya, nggak apa-apa. Oke. Sesuai ini aja, tutorialnya. Ya, makasih ya Kak. Aman Raka beneran? Aman-aman. Oke. Bye-bye Raka ya. Ya, Sampai thank jumpa. you Kak. Assalamualaikum. Salam. Aku izin live ya. Iya ya.